Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Ya, alhamdulillah teman-teman ya, kita bertemu kembali. Kita sudah menginjak, sudah sampai ke episode ke-22. Yeay. Ya, sebelumnya kita udah masuk ke episode 21 yang kemarin ngebahas tentang gimana sih rasa grogi di malam pertama menjadi seorang suami. Semoga teman-teman ini udah mendengarkan ya gitu, dan kita lanjut ke episode ke-21. Lanjut ke episode 22. Nah, ya, tak lupa juga terus menanyakan kabar dari teman-teman. Gimana nih kabar dari teman-teman? Semoga sehat selalu diberikan keberkahan dan kesuksesan. Amin. Di episode kali ini aku ingin sharing sih teman-teman gitu ya, ingin berbagi pengalaman tentang gimana sih kehidupanku selama hampir kurang lebih 3 tahun gitu ya di Jerman. Nah, judulnya yaitu adalah Putus Asa di Negeri Jerman. Loh, kok putus asa gitu? Nah, makanya di situ kata putusnya aku kasih tanda kurung gitu kan. Putus dalam tanda kurung asa di negeri Jerman. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau ngasih ini dulu sih latar belakangku gitu ya. Aku dari Klaten, terus aku juga lulusan dari pendidikan bahasa Jerman Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2012 dan lulus 2017. 5 tahun kuliah, lumayan sih. Lumayan. Dibanding teman-teman yang lainnya, lebih cepet teman-teman yang lainnya. Ya, teman-teman, pendidikan bahasa Jerman dan akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke Jerman. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangnya diriku ini kok bisa sampai ke Jerman? Sebenarnya latar belakangnya itu adalah, yang pertama adalah aku kan ya mahasiswa gitu kan. Waktu itu kan mahasiswa terus belajar bahasa Jerman di universitas gitu. Rasanya kok kayak kurang greget gitu loh kalau misalkan nggak pergi ke negara yang memang menggunakan bahasa Jerman. Ya, tentu saja itu adalah negara Jerman gitu kan teman-teman. Itu adalah salah satu alasannya. Dan alasan yang kedua adalah aku sebenarnya ingin membuktikan apakah sebenarnya aku ini bisa nggak sih bahasa Jerman itu, bisa nggak gitu aku bahasa Jerman tuh, atau cuman aku merasa kurang percaya diri aja dengan kemampuan bahasa Jermanku gitu. Makanya aku ingin membuktikan apakah aku benar-benar nggak bisa bahasa Jerman atau memang sebenarnya hanya perasaanku aja gitu loh. Karena aku cerita lagi ya teman-teman, aku itu pernah mengalami krisis kepercayaan diri ketika kuliah di pendidikan bahasa Jerman gitu. Bahkan hampir putus kuliah gitu kan, karena aku mengalami krisis kepercayaan diri. Aku nggak pede dengan kemampuanku, kayak merasa bahwa aku nggak bisa bahasa Jerman, sedangkan teman-teman kok kayaknya lebih unggul gitu. Jadi kayak ada membandingkan gitu, sehingga akunya sendiri kayak minder gitu. Aduh, gimana ya, aku nggak bisa gitu. Langsung itu tersugesti terus menerus, dan akhirnya aku menjadi tidak percaya diri gitu dengan kemampuanku gitu. Bahkan sampai hampir putus itu semester 3 semester 4 gitu. Tapi akhirnya gitu ya teman-teman, akhirnya aku bangkit dari situ, dan akhirnya aku bisa melanjutkan kuliah sampai alhamdulillah wisuda gitu. Banyak dorongan dari teman-teman, dari keluarga, bahkan dari dosen gitu kan, dorongan motivasi dari mereka yang menguatkan diriku untuk bisa melanjutkan kuliah sampai akhirnya menjadi seorang sarjana gitu sih. Ada Frau Retno, ada Ibu Retno gitu kan, ada Frau Wening juga, ada Pak Iwan yang selaku dosen pembimbingku di skripsi, terus kemudian ada Bunda Tika yang sekarang udah tiada gitu, almarhumah gitu kan. Beliau-beliau ini dan dosen-dosen yang lain ini memberikan dampak yang luar biasa sebenarnya, ada pengaruhnya, sehingga aku bisa menyelesaikan. Ya, tentu saja aku mengucapkan banyak terima kasih terhadap guru dan juga dosenku gitu kan. Ada teman-teman juga, temanku, sahabat-sahabat embun pagi gitu yang memberikan motivasinya, semangatnya gitu juga di situ kan.
Kemudian orang tua gitu, karena aku nggak ingin mengecewakan orang tua, aku nggak ingin membikin orang tuaku menangis gitu ya, gitu sih sebenarnya. Karena waktu itu orang tua aku begitu bangga sekali ketika aku bisa diterima di Universitas Negeri Yogyakarta gitu, universitas negeri gitu loh, dan itu UNY gitu. Luar biasa sih sebenarnya. Waktu itu orang tuaku sangat senang sekali, bangga sekali, karena waktu itu aku melihat informasi penerimaan itu di warnet waktu itu malam-malam sekitar jam 12 malam di warnet gitu, dan beliau langsung memeluk erat, alhamdulillah akhirnya diterima gitu. Dan seakan kayak kalau misalkan aku putus kuliah, kayak seakan melukai hati dan perasaan orang tua kalau aku nggak bisa menyelesaikan kuliah itu gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa bangkit dan menyelesaikan, dan alhamdulillah kedua orang tua akhirnya juga bangga dan mampu hadir di waktu itu di GOR gitu kan, UNY gitu, menyaksikan putranya di wisuda waktu itu. Nah, balik lagi gitu tentang keputusanku untuk pergi ke Jerman gitu, dan itu tadi ada dua alasan, dan kemudian ada alasan yang berikutnya itu sebenarnya ingin keluar dari zona yang gini-gini aja gitu loh. Pengennya itu pengen cari tantangan, pengen cari ilmu gitu. Aku pamit dengan orang tua, aku sebenarnya bukan membawa bekal atau ilmu dari Indonesia kemudian aku bawa ke sini gitu, tapi aku justru di sini itu aku menimba ilmu gitu. Aku mencari ilmu yang pada akhirnya aku mendapatkan bekal dari Jerman dan aku bawa pulang ke Indonesia gitu. Tapi perjalanan di Jerman sangatlah tidak mudah, teman-teman. Perjalanan di Jerman itu sangat tidak mudah. Dari mulai awal keberangkatan sampai berangkat itu luar biasa gitu, lika-likunya itu luar biasa gitu. Dan perjalanan selama 3 tahun pun di Jerman itu up and down selalu aku hadapi, suka dukanya juga aku hadapi gitu sih. Aku berangkat bulan Juli 2018. Waktu itu aku pendidikan pelatihan kerja di bidang gastronomi di jurusan restoran waktu itu, dan nggak nyangka juga gitu kan. Awalnya ya biasalah gitu kan, kita masih harus adaptasi dengan lingkungan, dengan bahasa, dan dengan budaya Jerman yang tentu saja berbeda dengan budaya yang ada di Indonesia. Itu perlu penyesuaian dan adaptasi gitu. Nah, problem muncul ketika 5 bulan berada di Jerman gitu ya teman-teman. 5 bulan berada di Jerman mengalami kendala gitu, yaitu adalah tepat di bulan Desember itu mengalami penunggakan gaji, kemudian gaji yang dicicil gitu ya, gaji yang dikredit gitu loh. Nggak tahu, kayak barang elektronik aja kita ini dikredit, padahal kita manusia loh. Dikredit, aduh, dicicil gitu, gaji dicicil gitu. Nggak nyangka juga sih, dan itu berlangsung nggak cuma sebulan 2 bulan, bahkan sampai bulan Maret gitu. Waktu itu kan 2018 ya, November Desember 2018, kemudian Januari Februari Maret 2019 gitu. Bahkan penunggakan gaji itu pernah terjadi 2 bulan gitu. Gaji yang seharusnya bulan Januari itu dibayarkan pada awal Februari, tapi gaji itu dibayarkan pada bulan Maret gitu, dibayarkan secara penuh di bulan Maret. Itu luar biasa teman-teman. Padahal kita butuh penghidupan di sini, butuh makan, kita juga butuh uang mungkin untuk dikirim ke Indonesia gitu, kita juga butuh untuk menabung gitu. Tapi ternyata kendala itu kita dapatkan luar biasa gitu loh. Nah, ini sebenarnya adalah pembelajaran juga sih buat aku dan mungkin teman-teman yang ada di Indonesia yang mungkin ingin pergi ke Jerman gitu loh. Biar kita juga bisa ambil pelajaran ini. Nggak apa yang kita lihat di Indonesia bahwa negara Jerman itu mungkin wah enaknya aja, senangnya aja. Enggak teman-teman, pasti juga ada nggak enaknya, ada kekurangannya mungkin ada gitu kan. Tapi nggak semua. Kalau dibilang bagus ada kok, ada juga tempat-tempat yang bagus, kemudian ada aspek-aspek yang bagus. Pasti Jerman memiliki itu karena memiliki keunggulan secara teknologi modern juga gitu kan. Tapi juga ada aspek-aspek yang mungkin kita bisa bilang kurang baik, ada pasti kan, ada kekurangan dan ada kelebihan gitu. Tapi kadang-kadang kita yang ada di Indonesia itu selalu memikir bahwa di sini tuh enak gitu.
wah di sana enak, di sini enak gitu kan. Kalau kita sedang ada di Indonesia mereka seperti itu, tapi enggak juga gitu. Realita yang terjadi adalah seperti yang aku alami gitu kan. Dan di situ mengalami kendala terkait dengan keuangan, kemudian kendala juga dengan lembur gitu. Lembur bahkan pernah sampai 15 jam, 16 jam, kerja jam 10 pagi, pulang jam 2 malam, 3 malam, luar biasa gitu. Padahal itu kita harusnya kerja itu kan ada peraturannya 8 jam. Terus kemudian lembur itu juga ada aturannya gitu kan. Harus digantikan dengan uang atau mungkin digantikan dengan hari libur gitu. Dan itu pun pernah digantikan juga, tapi itu nggak cukup gitu. Yang harusnya kita katakanlah kita punya lembur 10 jam katakan demikian ya, dan itu harus segera juga diganti dengan hari libur gitu ya, digantinya 10 jam libur gitu kan, berarti 1 hari plus nanti hari berikutnya kan harusnya kerja 8 jam jadi 6 jam mungkin seperti itu kan. Nah tapi itu meskipun diganti kita tetap punya sisa lembur gitu, sisa jam lembur yang masih surplus terus, tambah terus. Ini luar biasa sih. Padahal kita sebagai manusia ini juga butuh istirahat, butuh tenaga gitu loh, butuh asupan energi lagi untuk bisa bekerja di hari esok gitu loh. Tapi ini tekanan itu terus gitu loh, nggak cuma tekanan batin tapi juga tekanan pikiran juga, tenaga juga gitu. Nah akhirnya dengan hak-hak yang hak-hak yang tidak diberikan dengan baik oleh pemilik resto kepada kita, akhirnya ya aku memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut karena hak-hak kita serasa kayak dikebiri gitu loh. Harusnya kita mendapatkan hak yang layak karena di situ ada peraturan, tapi kita nggak dapat itu gitu. Ya udah akhirnya pindah, kita konsultasi sama pihak sekolahan, terus kemudian konsultasi sama pihak konsultan khusus dengan anak-anak muda gitu kan. Akhirnya kita dapat bantuan di situ, kita dapat solusi, kita akan dipindahkan, kita akan diberikan prosedur-prosedur yang tentu saja legal. Karena kan kita sebagai warga negara asing di sini kan punya aturan yang khusus, aturan tersendiri untuk warga negara asing, gimana tinggal di sini, gimana bekerja di sini, gimana sekolah di sini gitu kan. Nah makanya biar nanti kedepannya nggak bermasalah juga gitu. Dan aku pun juga di sini mengambil keputusan ini agar supaya kedepannya nanti nggak akan terjadi sebuah masalah gitu. Jadi aku memikirkan nggak cuma selangkah 2 langkah, tapi langkah yang jauh gitu. Nggak cuma lari sprint 100 meter, tapi lari maraton gitu loh. Harus dipikirkan secara maraton itu. Jangka panjangnya harus dipikirkan biar nanti kedepannya nggak masalah. Makanya aku mengambil prosedur yang memang legal, prosedur yang memang sesuai gitu. Dan makanya aku menghubungi pihak-pihak terkait, instansi-instansi terkait yang ada di Jerman gitu, dengan kendala-kendala yang aku dapatkan kayak gitu kan. Nah selain itu juga sebenarnya waktu itu mulai bulan Maret, bulan April 2019 sampai mungkin bulan-bulan sebelum Oktober ya, Agustus gitu, September itu normal, gajinya itu masih normal, tapi lemburnya ini tambah luar biasa gitu, karena di situ memang nggak ada pegawai kecuali para pemagang dan kedua pemilik resto gitu, suami istri gitu kan. Nah tapi ya mau gimana lagi gitu, kita mau pindah juga bingung gitu kan. Nah akhirnya ya aku memutuskan pindah karena sudah ada jalan yang pasti, jalan yang memang sudah aku konsultasikan kepada pihak-pihak yang terkait gitu kan. Nah dari situ luar biasa sih, tanggal 15 Oktober aku ngajuin surat pengunduran diri. Nggak disangka sih mengajukan surat pengunduran diri, wow kaget di situ. Di situ ada ancaman yang luar biasa dari pemilik resto bahwa kita akan dilaporkan ke pihak imigrasi, bahwasanya kita nanti akan ilegal, kita nggak punya rumah, kita akan ditangkap sama polisi, kita akan tidur di mana nggak jelas gitu kan. Diancam terus-menerus dan kita diancam bahwa kita nggak akan bisa pindah gitu. Terutama aku kan, karena yang memutuskan pindah kan aku sama temanku 1 orang gitu. Waktu itu kita berlima tapi hanya 2 yang memutuskan untuk keluar dari situ gitu. Nah ya udah dari situ, udah tanggal 15 kita mutusin, mereka ngancem seperti itu, mereka nggak terima. Nah tanggal 16-nya diusir dari rumah. Luar biasa, tanggal 16 Oktober 2019 diusir dari rumah tersebut karena kan kita memang disediakan rumah untuk tinggal kan selama kita magang di situ gitu. Nah kita
diusir. Waktu itu aku diusir dari rumah, diberi tenggang waktu sampai pukul 6 sore. Bingung luar biasa, ini harus kemana, nggak punya rumah, nggak punya uang, waduh gimana ini, bingung. Akhirnya di situ ada temanku di situ, namanya sih ini ya Daniel gitu, namanya Daniel. Terus dia juga punya teman namanya Bobby gitu. Terus kemudian dia ngasih kontak, aku disuruh numpang di sana. Ya udah akhirnya numpang di tempat Bobby gitu. Alhamdulillah banget ketemu dengan teman gitu kan, teman baru yang sebelumnya nggak kenal sih sebenarnya. Akhirnya dikenalkan gitu. Tinggal 1 bulan numpang di tempat orang gitu, numpang mandi, numpang makan, numpang nyuci, numpang tidur gitu. 1 bulan di situ luar biasa. Dan kalau teman-teman tahu itu gaji September Oktober 2019 itu nggak dibayar selama 2 bulan, gaji nggak dibayar. Padahal aku juga butuh untuk makan, butuh untuk kehidupan di Jerman itu gimana gitu. Dan aku nggak punya rumah di situ dan harus numpang ke tempatnya Bobby. Wow, gokil sih, itu sih pengalaman yang luar biasa sampai segitunya. Karena ini di negeri orang, bingung gitu, hampir putus asa gitu, gitu. Kenapa aku hampir putus asa? Karena aduh ya udahlah, mending pulang aja gitu. Tapi waktu itu ketika bilang ke orang tua, Pak mending aku pulang aja Pak, kalau kayak gini gimana ini, bingung. Karena itu bener-bener bingung harus mau kemana gitu, mau cari solusi juga bingung, mentok sana sini gitu kan. Mau pulang juga gimana gitu. Wah ya kalau pulang gimana kalau pulang ya nanti aku yang malu ya. Ya bener juga sih. Karena apa? Karena waktu itu ketika aku berangkat ke Jerman, aku pamit kepada orang tua, aku ingin menempuh pendidikan pelatihan kerja selama 3 tahun dan setelah itu pulang ke Indonesia gitu. Masa sampai sini nggak aku selesaikan gitu. Justru kalau aku pulang, aku malah menambah masalah gitu. Malah pulangku membawa masalah yang seharusnya membawa apa yang harusnya waktu itu tujuanku pamit dari Indonesia, ya harusnya itu yang aku bawa pulang gitu loh. Ketika tujuan itu udah keraih, ya udah aku bawa pulang gitu. Jadi nggak berhenti di tengah jalan, karena aku juga nggak pengen bikin diriku malu, bikin orang tua juga malu gitu. Karena ya itu tadi, balik lagi bahwa aku udah pamitan ke orang tua, ya udah ini selesaikan gitu. Dan aku juga inget banget apa kata dari temanku adalah, apa yang telah kamu mulai ya harus kamu akhiri gitu. Ya makanya dari itu, ini pendidikan pelatihan kerja udah aku mulai, ya ini harus aku selesaikan gitu. Nah dari situ aku nggak ingin bikin kecewa orang tua, aku harus bertahan di sini, aku harus bangkit di sini. Akhirnya ya udah menemukan solusi. Nggak apa-apa, aku nggak punya uang sampai harus minjem ke Michelle. Ada temanku juga yang namanya Michelle, pinjem ke Michelle. Ada teman juga yang lain pinjem juga, Daniel juga pinjem uang. Aduh, itu bingung juga sih. Bahkan sampai aku tuh minus loh, bener-bener minus bank, uang di bank itu sampai minus. Karena apa ya, bener-bener aku nggak dapat gaji dan nggak tahu pemasukan uang ini dari mana gitu, padahal butuh untuk hidup gitu. Sampai aku kena kena peringatan dari bank, harus segera membayar gitu. Kalau nggak segera dibayarkan, minusnya itu nggak segera dinolkan, ya aku akan dapat denda lagi gitu. Itu wow, ini gimana cari uang dari mana gitu. Tapi akhirnya semua itu bisa terselesaikan karena ya balik lagi teman-teman, di sini kita nggak punya siapa-siapa kecuali Tuhan, dan keluarga kita adalah ya teman-teman dari Indonesia gitu. Teman-teman seperjuangan dari Indonesia itu adalah keluargaku. Maka dari itu mereka sangat berharga gitu. Dan aku percaya bahwa Tuhan nanti akan menolong gitu. Aku yakin pasti akan ada pertolongan dari Tuhan. Apapun nanti pasti. Karena aku yakin nggak mungkin enggak gitu. Pasti Tuhan akan memberikan pertolongan gitu. Akan memberikan jalannya gitu. Tinggal nanti kita mau menempuh apa enggak gitu. Tapi akhirnya benar-benar semua terselesaikan. Yang akhirnya tadi hampir putus asa, akhirnya menemukan asa di negeri Jerman. Dan akhirnya aku bisa bangkit dari keterpurukan itu, dari lika-liku itu gitu loh.
Akhirnya aku bisa menemukan rumah, bisa dapat rumah, terus kemudian aku juga bisa dapat tempat magang baru di hotel gitu, dan alhamdulillahnya juga hak-hak kita dipenuhi dengan baik, gaji juga dibayarkan dengan tepat waktu gitu. Ya aku sih tentu berterima kasih ya kepada orang-orang yang mungkin udah benar-benar bantu aku sampai titik seperti itu, karena aku nggak tahu lagi mau kemana waktu itu gitu kan. Benar-benar pengalaman yang nggak mungkin bisa dilupakan sih ini sih. Itu sih pengalaman yang gak mungkin bisa dilupakan, karena ini benar-benar di negara Jerman, di negara rantau, di negara yang memang bukan tempat kelahiranku gitu kan. Ya memang kita harus berjuang sih, intinya harus berjuang, harus ya gitu sih. Ada quote menarik juga sih, karena yang penting kita berjuang tanpa henti gitu. Soal kesuksesan, soal hasil nanti dipikir belakangan. Makanya dari itu waktu itu aku ya udah, yang penting berjuang aja, yang penting jalan aja, pokoknya lewati gitu aja lah, jalani terus gitu. Dan akhirnya apa ya, hasilnya ya sesuai dengan apa yang aku perjuangkan gitu. Dan itu memang hasilnya nggak akan mengkhianati proses sih. Ya itu sih sebenarnya pengalaman itu sih, nggak tahu ini pengalaman pengalaman yang apa ya, mungkin buat gambaran juga sih buat teman-teman yang ada di Indonesia yang mungkin ingin ke Jerman, atau siapapun itu yang ingin menggapai cita-citanya atau apapun itu ya, semoga kalian bisa menggapai cita-cita kalian sih gitu. Dan mungkin ya kita pokoknya kalau punya harapan, punya ekspektasi itu jangan terlalu tinggi, karena takutnya apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan kenyataan dan yang terjadi gitu. Karena ketika ekspektasi dan harapan kita terlalu tinggi dan yang terjadi itu nggak sesuai, kita malah justru drop, kita down, kita malah justru depresi, kita malah justru menyalahkan diri sendiri gitu sih. Itu sih makanya dari itu kita harus benar-benar menguatkan mental sih, menguatkan mental, karena mental itu adalah yang terpenting mau dimanapun kita gitu. Karena kita kan nggak tahu gitu, kalau mental kita sudah kuat, insya Allah sih dimanapun itu, kemudian tekanan seperti apapun insya Allah akan kuat gitu. Dan kita juga harus bersandar kepada Tuhan, kita juga harus minta pertolongan gitu kan, karena kita ini emang ya manusia biasa, manusia lemah gitu. Tanpa pertolongan Tuhan kita bisa apa gitu. Mungkin ya berkat doa kita, doa orang tua, Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik di sekeliling kita, akhirnya kita bisa bangkit lagi dengan orang-orang baik yang dikirimkan oleh Tuhan gitu sih. Gitu sih teman-teman. Hampir 24 menit. Lama sih obrolan ini. Enggak obrolan, sharing sih. Ya gitu aja sih teman-teman gitu. Ini sebenarnya secuil cerita aja sih sebenarnya. Secuil cerita aja ketika aku mengalami permasalahan di Jerman gitu, hampir ingin pulang. Ya udahlah pulang aja gitu. Tapi aku enggak ingin mengecewakan orang tua, enggak ingin orang tua sedih. Ya mau enggak mau aku harus bertahan di sini, aku harus berjuang, aku harus menyelesaikan gitu kan. Dan sebentar lagi insya Allah nanti bulan Juli insya Allah aku udah selesai Ausbildung, karena udah hampir 3 tahun. Semoga nanti ujian nanti minta doanya untuk teman-teman biar aku bisa lulus, amin gitu ya, dan pulang membawa bekal yang akhirnya bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar, untuk keluarga, dan untuk lingkungan yang lebih luas lagi. Itu sih. Dan balik lagi aku ucapin terima kasih buat teman-temanku yang udah membantu aku, siapapun itu yang udah aku sebutin tadi, juga mungkin siapa yang belum aku sebutin. Terima kasih sekali lagi, semoga kalian juga selalu dalam kebaikan dan kesuksesan. Mungkin sekian aja sih episode dari podcast kali ini di Jalan Sunyi Podcast di episode ke-22. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.